sampai jam Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Senin 2 Maret 2026 membahas penyebab kematian Nizam Syafei. Dalam rapat ini hadir Kapolres Sukabumi AKBP Samian, keluarga korban, kuasa hukum, perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia, serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan rapat ini bukan untuk mengintervensi proses penyidikan, melainkan memastikan penanganan perkara berjalan sesuai hukum yang berlaku. Bukan untuk mengintervensi jalannya penyidikan, tetapi untuk memastikan agar pengusutan kasus wafatnya Nizam Syafei benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku berdasarkan fakta-fakta yang ada, sehingga almarhum bisa benar-benar mendapatkan keadilan. Komisi 3 DPR menyoroti temuan rekaman video yang menunjukkan indikasi penyiksaan dan penelantaran. Habibur Rahman meminta agar rapat kali ini mampu menjawab pertanyaan publik yang telah disampaikan kepada Komisi 3 DPR RI. Salah satunya mengenai berapa lama kekerasan dan penyiksaan yang dialami korban sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Selain itu, muncul kecurigaan publik bahwa pelaku tidak hanya ibu tiri, melainkan ada orang lain turut terlibat dalam kapasitas membantu tindak pidana, bersama-sama melakukan tindak pidana atau membiarkan terjadinya tindak pidana. Berdasarkan rekaman video yang juga diterima oleh Komisi 3 DPR RI, ada indikasi kuat penyiksaan, penelantaran, dan pengabaian terhadap almarhum. Patut dipertanyakan mengapa orang-orang di sekitarnya diam saat almarhum dalam keadaan sakit parah digeletakkan di lantai beralas tipis. Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI menyampaikan temuan lapangan mereka menerima laporan pada 22 Februari dan turun langsung melakukan penelusuran. Hasilnya menilai KPAI menilai ada indikasi perencanaan dalam kasus ini dan meminta pasal pembunuhan berencana turut dipertimbangkan. Bahwa ayah kandung kuat terindikasi memang melakukan kekerasan, sehingga kami meminta untuk segera diproses hukum. Karena kekerasan yang dialami Ananda NS ini sudah bertahun-tahun, tapi lebih intens 4 tahun terakhir. Nah, kemudian pasal yang kami minta untuk disertakan adalah 1, penghambatan hak bertemu anak dengan orang tua, kemudian yang kedua adalah unsur penelantaran, dan yang ketiga adalah kekerasan pada anak. Nah, kemudian kami juga menyampaikan tadi bahwa ini ada unsur perencanaan, pembunuhan berencana pasal 459 KUHP. Izin jika diperkenankan kami. Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengungkap bahwa ibu kandung korban, Lisnawati, mengaku menerima intimidasi setelah kasus ini mencuat. Temuan ini diperoleh dari hasil asesmen dan wawancara mendalam yang dilakukan tim LPSK terhadap sejumlah pihak terkait. Dari hasil wawancara, LPSK lalu mendapatkan informasi terkait latar belakang ayah Nizam, yang seorang anggota gangster. LPSK mendesak kepolisian untuk mengecek hal tersebut lantaran berkaitan dengan ancaman yang didapat Lisnawati. LPSK menerima informasi adanya ancaman melalui pesan singkat dan media sosial setelah laporan dibuat. Untuk perlindungannya kemarin itu kami sudah lakukan asesmen ya, asesmen medis, psikologis, dan juga tingkat ancaman. Karena kebetulan ibunya mengatakan bahwa pasca setelah dia melaporkan suaminya itu, mantan suaminya itu ada banyak informasi yang masuk, SMS, WA dan sebagainya yang mengancam dia untuk tidak buka suara, dan kalau buka suara dia akan dipenjarakan. Lalu kemudian juga lewat medsos, DM dan sebagainya itu juga terjadi. Nah, tadi di pertemuan yang dengan Komisi 3 kami juga menyampaikan kepada pihak kepolisian ya, jika ada laporan balik kepada si ibu kandung Nizam itu sebaiknya diabaikan, karena laporan balik ini sebenarnya kan ibu sebagai pelapor itu dilindungi di pasal 10 Undang-Undang 31 2014 yaitu tentang perlindungan saksi dan korban. LPSK juga menyebut kekerasan dalam rumah tangga diduga sudah terjadi sejak lama dan bersifat berkelanjutan. Kondisi ini menjadi catatan serius agar setiap laporan KDRT ditangani cepat sebelum berujung fatal. Sementara itu, pihak kepolisian menegaskan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan berdasarkan alat bukti. Kapolres Sukabumi AKBP Samian menambahkan, pihaknya akan mendalami setiap informasi termasuk jika ada dugaan keterlibatan pihak lain serta potensi konflik kepentingan.
belum ada laporan. Tapi kan fakta proporsional dan mengedepankan scientific crime investigation. Jadi kita akan mendalami bila mana ada informasi-informasi dugaan daripada keterlibatan pelaku lain. Tentunya kita tidak mendasarkan pada asumsi, harus pada alat bukti, harus berdasarkan fakta-fakta. Ya, untuk perkara yang terjadi ya di tanggal 19 Februari 2026 ya sudah kita lakukan penyidikan, kemudian penetapan tersangka, dan terhadap tersangka sudah dilakukan penahanan ya, per tanggal 23 Februari 2026. Ya, tentunya di dalam perlindungan saksi dan korban di pasal 10 memang mengatur seperti itu. Ya, tentunya kita akan mengkaji betul bila mana ada laporan-laporan yang kira-kira itu menjadikan konflik of interest dan juga. Sebagai tindak lanjut Komisi 3 DPR RI menegaskan akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas. Pengawasan berkala akan dilanjutkan sebagai bagian dari fungsi kontrol terhadap aparat penegak hukum. Kasus Nizam Syafei kini menjadi ujian bagi komitmen negara dalam melindungi anak dan menegakkan keadilan tanpa kompromi. Restu Wulandari, Ade Chandra, Berita Nasional TV.